Salam Ratu Joda. Salam yang mulia. Ada apa? Kenapa sepertinya kau terlihat begitu khawatir? Apa kau tidak ingat apa yang penyembuh katakan padamu? Jika kau khawatir, itu tidak akan baik untuk bayimu dan juga kesehatanmu. Haruskah aku memberitahu yang mulia raja apa yang dipikirkan Syarifuddin tentang bayi yang dikandung Baksibano? Tidak, ini antara suami istri. Seharusnya aku tidak membuat masalah lebih buruk. Aneh, aku bersamamu, tapi kau terlihat khawatir. Katakan saja, tidak usah ragu padaku apa yang sebenarnya mengganggumu. Tidak ada apa-apa yang mulia, aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Apakah kau akan marah jika aku melahirkan anak perempuan? Sebenarnya tidak masalah kau tanyakan ini padaku. Tapi kau justru telah melukaiku dengan mengatakan hal itu saat ini. Apa kau pikir aku tidak akan menyukai anak perempuan? Anak-anak perempuan seperti berkah dari Yang Maha Kuasa. Kau, Joda, Ratu Salimah, Ratu Rukaya, dan juga ibuku adalah seorang wanita. Jika aku memiliki anak perempuan, aku sudah memutuskan untuk memberi nama mereka, mungkin dengan nama Razia atau juga Rada. Apakah menyukai nama itu? Tapi jawab pertanyaanku sebelum itu. Kenapa kau sampai memikirkan pertanyaan seperti ini? Aku pikir kau mungkin ingin memiliki seorang anak laki-laki. Karena kau ingin seorang pewaris, seseorang yang membawa garis keturunanmu. Kenapa kau berpikir anak perempuan tidak bisa membawa garis keturunan kita? Apa kau sudah lupa saat ini bahwa ayahku telah membuat Nigar adalah pewaris dari bagian kerajaannya? Jadi tidak masalah bagiku jika aku memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki. Bagaimanapun juga, mereka akan menjadi anak-anakmu dan anak-anakku. Dan lagi aku ini seorang raja, jadi aku akan memutuskan masa depan mereka. Bahkan jika aku mempunyai anak perempuan, aku akan mewariskan kerajaanku pada mereka. Mereka akan memerintah kerajaan ini. Tadi aku memberitahumu nama yang sudah kupikirkan untuk anak perempuan. Jadi sekarang katakan saja padaku, mungkin kau memikirkan nama lain untuk anak-anak kita? Kurasa kau harus memberi nama salah satu dari anak-anak kita, dan aku nama yang satunya, benar? Tidak, kita tidak akan melakukan itu. Mari kita pikirkan namanya bersama-sama yang mulia. Iya, itu lebih baik. Aku mohon maaf yang mulia. Sekarang ini Baksibano kesakitan. Jangan khawatir yang mulia. Dia berada di tahap akhir dari kehamilannya. Aku akan pergi menemuinya. Aku di sini sekarang. Pergi dan cepat panggil Fatimah. Jangan khawatir. Aku rasa ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melahirkan pewarisku, seorang anak laki-laki Baksibano. Bagaimana jika aku melahirkan seorang anak perempuan? Bagaimana? Apa kau akan menceraikanku? Diam! Baksi, kenapa kau mengatakan itu lagi? Kenapa kau mengutuk bayi dalam kandunganmu sendiri? Apa kau tahu? Ini adalah kutukan untuk menjadi seorang anak perempuan. Aku hanya ingin anak laki-laki, bukan anak perempuan. Tapi ini berkah dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apapun. Perhatian, berikan salam kepada Raja Hindustan, Raja Jalaluddin Muhammad Akbar. Silakan. Kenapa kau menangis, Baksi? Jangan khawatir, kami bersamamu. Semoga saja Baksi tidak memberitahu Jalal tentang apa yang aku sudah lakukan terhadapnya. Dia mengalami nyeri persalinan.
Dia tidak bisa menahannya Yang Mulia, makanya dia menangis. Rasanya sakit sekali. Iya. Kenapa pipimu menjadi merah begitu? Tabib memberitahuku bahwa hal seperti itu terjadi dalam situasi ini. Ratu Joda juga sedang hamil, tapi pipinya tidak merah begitu. Katakan apa yang terjadi? Kenapa kau menangis? Aku menangis karena Syarifuddin. Dia sudah mengurusku dengan sangat baik dan aku menjadi terharu. Bagus. Aku menghargainya untuk itu. Berarti dia telah mengurusmu dengan baik. Aku senang mendengarnya. Jika dia laki-laki, dia akan menjadi jenderal dari kerajaan Mughal sama seperti ayahnya. Jika dia seorang perempuan, Dan dengan izin Tuhan, dia akan menjadi jenderal pemberani berikutnya. Aku yakin aku akan mempunyai anak laki-laki. memiliki anak laki-laki atau perempuan, itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memutuskan apa yang akan kita miliki. Yang Mulia, sebentar lagi dia akan melahirkan. Aku meminta kalian untuk menunggu kabar bagusnya di luar. Keributan apa ini, Nazmin? Kurasa Baksibano sedang dalam persalinan. Dia sudah menderita persalinan. Dia akan melahirkan generasi Mughal selanjutnya. Sekarang Baksibano, Ratu Joda akan bersalin. Ratu Salimah sudah memiliki rahim. Aku satu-satunya di antara ratu istimewa yang akan tetap tidak melahirkan anak. Beritahu aku sesuatu, Nazim. Posisi apa yang seorang ratu pegang di kerajaan jika dia tetap tidak melahirkan seorang anak? Maafkan aku karena mengatakan ini, Yang Mulia. Anda tahu kan bahwa setiap pria akan memberikan perhatian lebih pada istrinya karena mengandung anaknya. Apakah itu raja ataupun orang biasa. Anda bisa lihat bahwa Yang Mulia sangat menyayangi Ratu Joda. Apalagi dia mengandung 2 orang anak. Kalau dia melahirkan anak laki-laki, dia akan mendapatkan gelar Maryam Uz-Zamani. Yang Mulia, aku sudah dapat tempat tidur yang sesuai perintahmu. Tempat tidur bayi untuk siapa? Bagaimana aku tahu? Aku hanya mengikuti perintah Yang Mulia. Yang Mulia, apa ini hadiah untuk Putri Baksibano atau untuk Ratu Joda? Akulah yang memesan tempat tidur bayi ini untuk Sang Maryam Uz-Zamani. Maryam Uz-Zamani. Tenang sayang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tenanglah. Tarik nafasmu. Tenang. Tenang. Baksibano pasti sangat kesakitan. Aneh. Aku gelisah, tapi bagaimana kau bisa tetap tenang? Tuan, kuucapkan selamat. Kau akan punya seorang anak. Aku hanya ingin berpikir untuk punya anak laki-laki. Tuan, kenapa itu jadi masalah? Wanita itu adalah karunia Tuhan. Jika kau punya seorang putri, hatimu akan meleleh saat kau membawanya ke dalam pelukanmu.
Diam kau. Aku hanya ingin memiliki seorang anak laki-laki. Setiap wanita harus mengalami momen ini yang mulia. Itu sebabnya aku bersikap tenang. Jujur saja, aku lebih mengkhawatirkanmu daripada mengkhawatirkan Baksibano. Yang mulia, ketika seorang wanita melahirkan seorang anak, itu seperti kelahiran kembali. Untuknya juga yang mulia. Aku bisa mengerti betapa besar rasa sakit yang dilalui seorang wanita. Jadi aku akan bersamamu ketika kau akan melakukan persalinan. Sama sekali tidak perlu. Kau tidak akan mampu melihatku kesakitan. Dan aku tidak mampu melihatmu marah. Jadi kau tidak akan berada bersamaku selama persalinan. Kau tidak bisa menghentikanku. Aku raja. Aku ibu dari bayi yang belum aku lahirkan saat ini. Aku tidak akan mengizinkanmu berada di sampingku saat aku melahirkan. Baiklah. Kita akan memikirkan hal itu nanti. Tapi sekarang, aku hanya ingin Baksi segera melahirkan anaknya. Selamat Baksibano, dia seorang anak perempuan. Kurasa doa-doaku telah didengar. Ayo, Ratu Joda. Kalau aku melahirkan anak perempuan, akankah kau menceraikanku? Selamat yang mulia, Anda sekarang sudah menjadi ayah. Bagaimana dengan putraku? Aku sangat yakin kalau kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anakku seorang laki-laki kan? Iya, kau mempunyai anak laki-laki. Terima kasih Tuhan. Aku punya anak laki-laki. Aku punya anak laki-laki. Aku punya anak laki-laki. Apa yang kau lakukan, Baksibano? Kenapa kau berbohong pada Syarifuddin? Aku takut. Kalau dia tahu aku melahirkan seorang anak perempuan, maka dia akan marah. Aku akan diceraikan olehnya. Anakku laki-laki. Selamat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat, Syarifuddin. Aku ucapkan selamat juga untukmu yang mulia. Kau seorang paman sekarang. Kau sudah mempunyai prajurit yang lain lagi. Ternyata Yang Maha Kuasa sudah menjawab semua doaku. Baksibano sudah melahirkan anak laki-laki. Ayo, kita ucapkan selamat pada Baksibano. Ikut aku. Ayo pergi. Aku mohon, demi anak ini, tolong jangan beritahu yang sebenarnya pada siapapun. Aku akan mengatakan pada semuanya, segera setelah Syarifuddin tenang. Aku pasti akan mengatakannya. Yang mulia akan membunuhku kalau dia mengetahui yang sebenarnya. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Aku akan memberitahu Yang Mulia Raja bahwa kau melakukan ini atas perintahku. Selamat Baksibano. Kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Dia tampan sepertimu. Semoga Yang Kuasa melindunginya dari segala kejahatan. Akhirnya kami mendapat kabar bagus setelah sekian lama.
Sini sayang, nenek gendong ya. Mengagumkan, bayinya begitu tampan. Kita harus memberi makan dia dengan madu. Hebat sekali. Semoga Allah selalu melindungi dia. Selamat Baksibano. Ini luar biasa. Akhirnya aku memiliki keponakan baru. Aku ucapkan selamat. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati anak ini dengan semua kebahagiaan. Hari ini aku memanggil semua ke sini karena aku ingin memilih nama untuk keponakanku. Baiklah, Todarmal, kau aturlah persiapan ini sesegera mungkin, lalu kirim sebuah pesan untuk para imam secepatnya dan beritahu mereka segera mencari nama yang bagus untuk keponakanku. Mohon maaf Yang Mulia. Jika kau mengizinkan aku akan memilih nama untuk anakku. Mengagumkan. Itu sangat luar biasa. Aku juga sudah memutuskan beberapa nama untuk anakku yang belum lahir. Jadi katakan nama yang kau pilih untuk putramu yang telah lahir. Sarfaras. Hebat. Itu nama yang indah. Kau memilih nama yang mulia untuk anakmu. Aku yakin dia akan tumbuh menjadi prajurit pemberani. Dan perayaan besar akan segera kita adakan di istana ini. Bagaimanapun, keponakanku sudah lahir. Joda, jika Yang Mulia Raja sangat bersemangat karena memiliki keponakan, aku yakin dia pasti akan sangat gembira dengan kebahagiaan ketika anaknya lahir nanti. Tentu saja Motibai. Bagaimanapun juga Ratu Joda telah mengandung 2 orang anak. Pangeran kebanggaanku, kau pasti akan membuatku merasa menjadi bangga. Siapa aku? Aku ini adalah ayahmu. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin menunjukkan kasih sayang pada putraku. Apa tidak boleh kalau aku memegangnya dalam pelukanku? Aku tahu kau sudah melahirkan dirinya, tapi dia juga anakku yang aku sayangi, kan? Tentu saja, tapi dia masih sangat lelah. Biarkan dia beristirahat. Sekarang, ibumu ingin menggendongnya. Oh, tidurlah. Bagaimana kabarmu Baksibano? Aku senang kau bangun. Aku punya lados yang dibuat dari buah-buahan kering. Ibu yang telah membuatnya. Jika kau memakannya setiap hari, kau akan segera sembuh. Akan kuletakkan di sini ya. Tunggu sebentar. Bagaimana pangeran muda kita? Ada apa Baksibano? Kenapa kau begitu gelisah? Bukankah aku memberitahumu untuk tidak datang kemari? Tapi aku kan datang hanya untuk memberikan lados ini padamu. Dan aku juga ingin bertemu dengan anakmu ini.
Maksudku kau butuh istirahat lebih daripada aku karena kau sedang hamil, iya kan? Oh begitu. Kau tidak usah khawatir padaku. Aku pergi dulu ya. Ah, kelihatannya dia mengompol Baksibano. Ratu Joda, biar aku yang mengurusnya. Jangan khawatir Baksibano. Apa yang kau lakukan, sayang? Sini, biar aku ganti pakaianmu ya. Ya ampun, dia sangat keras kepala. Apa yang harus kulakukan? Ya Tuhan. Baksibano, apa kau sadar bahwa kebohongan tentang kelamin anakmu bisa berakibat serius? Semua orang dalam keluarga kita mengira bahwa kau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi kenapa kau berbohong begini? Terima kasih. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Terima kasih saja tidak akan cukup, Sarifuddin. Kau harus mengadakan perayaan yang meriah. Tentu saja, kau sudah mempunyai anak laki-laki. Yang kuasa sudah memberiku seorang anak laki-laki. Aku akan berusaha semampuku untuk membuatnya menjadi prajurit terbaik di pasukan Mughal. Itu sudah pasti. Pasti anakmu akan menjadi sehebat dirimu. Semoga Tuhan mengabulkan. Aku tidak punya pilihan lain. Kau sadar bahwa aku memiliki hubungan yang mudah menguap dengan Sarifuddin. Dia ingin sekali mempunyai anak laki-laki. Kalau dia tahu yang sebenarnya, maka dia akan kehilangan pikiran dan aku takut dia akan membunuh anak kami. Aku takut. Dia sangat marah kalau punya anak perempuan. Tapi, untuk berapa lama kau akan terus berbohong? Akhirnya semua orang akan tahu juga. Tidak. Sebelum semuanya di luar kendali, kau harus memberitahu semua yang sebenarnya. Tolong, Ratu. Jangan lakukan itu. Semua ini demi anakku. Tolong. Tolong jangan menyebutkan ini dan membicarakan pada orang lain. Bagaimanapun juga, Baksibano, Ibu dan Yang Mulia Raja layak mengetahui hal yang sebenarnya. Iya, aku tahu. Tapi tidak ada yang bisa aku lakukan. Karena aku tidak ingin kemarahan Sarifuddin membawa bencana. Siapa yang sedang kau bicarakan? Ratu Joda baru saja memberitahuku bahwa ibu marah. Aku lupa memakan manisan yang sudah dikirim oleh ibu. Tolong hormati kami. Dengan memegang pelayan setia kerajaan Mughal ini, putraku, kau berada dalam pelukan ratu yang paling istimewa dalam kerajaan Mughal. Kau sangat beruntung memiliki bibi seperti Ratu Joda. Nanti kau akan banyak belajar darinya. Anak ini sepertinya lapar. Baiklah, aku pamit dulu. Baksi, aku sudah punya nama untuk pangeranku ini.
Namanya Safaros. Pesaing lain untuk singgasana Mughal telah tiba sekarang. Aku bersumpah untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa menguasai kerajaan Mughal atas bantuan anakku. Sebentar lagi kau akan menjadi milikku, Ratu Joda. Kau akan jadi milikku yang paling berharga di Istana Wanita. Dan kau akan hidup hanya untuk membuatku bahagia. Sebentar lagi Jalal akan keluar dari hatimu, Ratu Joda. Dan aku akan memiliki segalanya. Joda, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Moti. Salah satu anting-antingku terjatuh. Haruskah aku memberitahu Yang Mulia Raja kebenaran tentang anaknya Baksi Bano? Tidak, aku tidak bisa melanggar janji yang kubuat pada Baksi demi anaknya itu. Aku harus memegang kata-kataku. Tapi bagaimanapun juga pasti salah menyembunyikan sesuatu dari Yang Mulia Raja. Ratu Joda. Salam, Yang Mulia. Yang Mulia, apa yang kau lakukan selarut ini? Ratu Joda, aku sangat senang hari ini. Sudah bertahun-tahun sejak istana ini dipenuhi dengan tawa anak-anak. Dan segera 2 lagi anak-anak kecil akan bergabung dengan anak ini. Ini panggilan untuk perayaan besar bagi kita. Ini harus meliputi masyarakat umum. Mereka akan berbaik hati untuk menganugerahkan adikku dan putranya dengan harapan baik mereka. Jika orang-orang mendengar bahwa Baksi Bano melahirkan anak laki-laki dan di kemudian hari mereka tahu yang sebenarnya, itu bisa menyebabkan banyak keributan. Bagaimana caranya aku menghentikan Yang Mulia? Yang Mulia, belum lama Baksi Bano melahirkan anak. Jika dia mengambil bagian dalam perayaan pada saat ini, maka mungkin akan membuatnya merasa tidak nyaman. Dan selain itu, ibu bilang anak tersebut belum menjalani ritual penting. Jadi perayaan belum penting, Yang Mulia. Aku percaya kau benar, Joda. Kita akan merayakannya setelah kita selesai dengan ritual. Tapi aku ingin katakan sekali lagi betapa bahagianya kita, terutama Syarifuddin. Beberapa hari lalu, aku memikirkan nama anak perempuan. Dan aku belum memikirkan nama untuk anak laki-laki. Nama apa yang akan kita berikan untuk putra kita, Joda? Nanti akan kita pikirkan. Kita masih punya banyak waktu, Yang Mulia. Apa yang sebenarnya mengganggumu, Joda? Jika kau khawatir karena aku mengatakan bahwa aku akan bersamamu saat kau melahirkan, dan jika kau tidak nyaman dengan ide itu, aku tidak akan ada di sana. Jadi, tolong jangan khawatir. Tolong tersenyumlah untukku. Baiklah, aku punya pengumuman penting yang harus aku buat. Aku permisi. Iya. Yang Mulia sangat gembira tentang kelahiran ini. Bagaimana jika dia tahu yang sebenarnya? Hari ini aku bahagia. Dan bukan hanya karena adikku melahirkan seorang anak laki-laki, tapi juga karena generasi baru kerajaan Mughal telah datang. Aku berharap bahwa anak ini setia seperti ayahnya Tuan Syarifuddin yang berada di kerajaan ini. Untuk itu, aku ingin menghadiahi dirinya wilayah Nagor. Todarmal, tolong lakukan hal yang dibutuhkan. Sesuai perintah Anda, Yang Mulia.
Mansing sedang dalam perjalanan untuk mencari nasihat Anda pada suatu hal yang penting. Salam yang mulia. Katakan, Mansing. Katakan ada perlu apa hingga kau datang kemari. Aku ingin mengatakan pada Anda yang mulia, beberapa Rajput telah mendirikan tenda di luar batas Agra. Mereka bergerak maju perlahan-lahan. Tampaknya mereka berencana untuk menyerang kita. Aku tahu itu adalah Pangeran Pratap. Aku telah mengirim beberapa orang untuk menahan laju mereka. Tapi aku percaya kita pasti akan menghadapi mereka. Jika musuh beranggapan bahwa aku menjadi lemah setelah kematian Atgah Khan, maka ini kesempatan yang tepat untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ada sesuatu yang mengganggu. Lalu apa kau yakin bahwa itu Pratap yang mencoba untuk menyelinap masuk wilayah kita? Karena sejauh yang aku tahu, dia dikenal sebagai seorang prajurit yang tidak kenal takut, yang tidak akan mungkin menyerang diriku dari belakang untuk bisa mengalahkan. Bagaimanapun, tidak peduli siapa musuhnya, kita harus memberi mereka pelajaran. Bersiaplah ke medan tempur. Kau tidak akan menjadi bagian dari pertempuran ini, Mansing. Maafkan aku yang mulia, tapi apa kau meragukan aku untuk melindungimu? Bukan seperti itu. Aku hanya tidak ingin kau harus bertarung melawan orang-orangmu sendiri. Aku tidak ingin kau menempatkanmu di posisi sulit. Yang mulia, aku telah berjanji pada keluargaku sendiri bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak peduli dengan siapa aku bertarung, aku akan selalu setia. Aku adalah Mansing yang setia dengan janjiku. Persis seperti yang kuharapkan darimu. Bagaimanapun, aku tidak ingin berdebat denganmu tentang masalah ini. Apa perintahmu untukku yang mulia? Tidak ada untuk saat ini. Baksi adalah orang yang paling membutuhkanmu sekarang. Akan lebih baik jika kau selalu berada di dekatnya, karena ada banyak ritual yang harus diikuti. Aku akan pergi ke pertempuran bersama dengan Mansing. Dan dalam ketiadaanku, kau akan bertanggung jawab untuk mengurus keadaan. Sebelum pergi ke medan pertempuran, aku ingin tahu seberapa kuat musuh kita. Pertemuan dibubarkan. Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Kenapa kau tega meninggalkanku dalam keadaan yang bergejolak? Baksi Banu telah membuatku berjanji untuk tidak memberitahu siapapun bahwa dia melahirkan anak perempuan dan bukan anak laki-laki. Jika aku memberitahukan berita ini pada Yang Mulia, maka aku melanggar janjiku. Dan jika aku tidak memberitahunya, maka itu tidak adil. Apa itu benar, Ratu Joda? Katakan padaku jika itu benar. Iya, Ratu Salimah. Itu memang benar. Aku mengetahuinya sendiri hari ini. Baksi Banu membuatku berjanji demi anaknya bahwa aku tidak memberitahu siapapun. Tapi kau tahu yang sebenarnya. Jadi tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Tapi Baksi telah membuat kesalahan besar. Tapi kita harus mempertimbangkan keadaan mentalnya. Dia tidak ingin menyakiti Syarifuddin, Ratu Salimah. Syarifuddin ingin anak laki-laki dan bukannya anak perempuan. Lalu bagaimana? Kau harus memberitahukan Yang Mulia Raja bahwa anak itu sebenarnya wanita. Tapi Baksi Banu telah membuatku berjanji untuk tidak memberitahunya. Ini akan membuat masalah buruk untuknya. Ingat, Ratu Joda, yang membuat janji itu Baksi Banu, bukan aku, Ratu Joda. Aku bisa saja memberitahukan Yang Mulia Raja tentang hal ini. Kebenaran tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Jika orang yang mengetahui tentang hal ini, maka itu akan menjadi buruk. Begitu juga Yang Mulia Raja. Kita harus menemui Yang Mulia Raja, Ratu Joda. Dia layak mengetahui yang sebenarnya. Ayo. Baik. Semoga saja Yang Mulia Raja memahami situasi ini. Kami ingin bertemu Yang Mulia. Ratu, Yang Mulia Raja tidak ada di sini. Di mana Yang Mulia? Aku tidak tahu, Ratu. Dia mungkin pergi bertugas. Aku tidak tahu kapan dia kembali. Dia tidak memberitahu. Pilihan terakhir, kita harus memberitahu Ratu Hamidah. Kita harus bicara dengannya. Ayo, kita harus segera ke sana, Ratu Joda. Ayo. Apa itu benar, Ratu Salimah? Itu benar, Bu. Joda sudah melihatnya sendiri, Bu. Joda,
Cepat beritahu aku semuanya. Aku pergi menemui Baksi Bano, Ibu. Dan saat aku berada di sana, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya, Ratu Joda? Karena Baksi telah membuat Joda berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Salam yang mulia, apa kau memanggilku? Berani sekali kau mengatakannya. Berbohong pada kami tentang anak Baksi Bano. Maafkan aku yang mulia, tapi aku tidak bersalah. Baksi Bano yang memohonku untuk berbohong. Kenapa mau kau disuruh berbohong oleh Baksi Bano? Apa kau lupa tugasmu yang sebenarnya? Maafkan dia, Rukaya. Ini adalah salahnya Baksi. Bagaimana mungkin dia berani menentang keinginan adik raja? Kenapa Baksi melakukan semua ini? Karena Syarifuddin menginginkan anak laki-laki, bukan anak perempuan. Baksi Bano merasa takut bahwa Syarifuddin akan tahu bahwa dia punya anak perempuan. Dia takut Syarifuddin akan membunuhnya. Dalam kemarahannya, Baksi Bano tidak berpikir bahwa masalah ini akan berada di luar kendalinya. Seperti ini, Bu. Aku harus menemui Baksi sekarang juga. Ayo ikut aku. Kau adalah gadis kecilku. Kau adalah bagian hidupku. Kau cantik seperti bulan. Aku tidak menyesal karena memilikimu. Tapi aku menyesal dengan kenyataan bahwa ayahmu tidak melihat. Itulah sebabnya aku harus berbohong. Tapi mari kita berharap ayahmu akan mengerti suatu hari. Seorang anak sangat berharga. Bagaimana dengan Sayang. perasaanmu sekarang, Baksi? Aku baik-baik saja. Boleh aku menggendong putraku? Kau memiliki mata yang sama dengan mataku. Aku harap kita juga berbagi mimpi yang sama. Kau masih harus banyak belajar. Kau memiliki banyak hal untuk dicapai dan kau harus memenuhi semua yang menjadi impianku. Aku akan mengajarimu segalanya, sayang. Aku akan mengajarimu bagaimana cara meraih tujuanmu dan aku akan membantumu menyadari ambisimu. Syarifuddin, ada sesuatu yang ingin ku beritahu. Kita bicarakan nanti. Aku yakin semua yang sudah kau katakan itu tidaklah penting. Aku harus kembali bekerja. Kau mau membawanya kemana? Sepertinya anak kita ini sudah saatnya untuk ritual penyunatan. Aku benar-benar harus bicara padamu. Tidak sekarang. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan semua ini. Nanti aku kembali. Ya Tuhan, tolonglah aku. Ini akan menjadi bencana ketika semua orang mengetahui kebenaran tentang bayi itu, bahwa dia adalah perempuan. Kau bukan penyembuh biasa. Kau ini penyembuh kerajaan. Selain membantu pasien, tugasmu adalah berhati-hati dengan reputasi keluarga ini. Keputusan Baksi dilakukan karena keadaannya. Tetapi seharusnya kau memberitahuku yang sebenarnya. Ya Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku mohon. Aku sudah membuat kesalahan besar. Syarifuddin pasti akan malu ketika mereka mengetahui ternyata anak itu adalah seorang perempuan. Mereka pasti akan mengolok-olok Syarifuddin. Dia akan membunuhku dan juga anak itu. Baksi, kenapa kau melakukan semua ini? Tolong maafkan aku karena aku datang terlambat. Kau tepat waktu, Syarifuddin.
Apakah sekarang kita mulai ritualnya? Tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, putramu ini sangat tampan. Aku Qazi Aftab Asmeri. Aku berdoa untuk kesejahteraan anak ini. Ayo kita berdoa untuk kesejahteraan anak ini. Ya ampun. Apa-apaan ini? Kami tidak mengharapkanmu melakukan hal seperti ini. Sebenarnya ada apa ini? Dan apa yang sedang kau bicarakan? Apa kau ingin membuat ejekan dari ritual penting ini? Bayi ini perempuan, bukan laki-laki.